Halo guys, selamat datang di channel aku Yolanda Sheila. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa fakta penting dari seorang Johannes Leimena, pahlawan nasional dari Ambon, Maluku. Nama Johannes Leimena selalu dikenang saat peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dirayakan setiap tanggal 28 Oktober. Johannes saat itu merupakan salah satu tokoh Sumpah Pemuda yang ikut di dalam panitia Kongres Pemuda 1 dan 2. Johannes saat itu merupakan perwakilan dari Jong Ambon dan berperan penting dalam Sumpah Pemuda. Salah satu pahlawan nasional ini juga ternyata menjadi menteri selama 20 tahun pada masa pemerintahan Soekarno. Ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan di era kepemimpinan Presiden Soekarno dari tahun 1946 hingga tahun 1966. Leimena pun dikenal sebagai dokter yang menggagas Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan Puskesmas. Selain itu, Johannes Leimena juga menyandang pangkat Laksamana Madya atau tituler di TNI Angkatan Laut ketika ditunjuk menjadi anggota dari Komando Operasi Tertinggi yang dibentuk dalam rangka pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Saat ini akan aku jabarkan tentang beberapa fakta penting dari Johannes Leimena. Fakta yang pertama adalah masa muda dan pendidikan. Johannes Leimena lahir di Ambon, Maluku pada tanggal 6 Maret 1905. Ia merupakan anak dari pasangan Domingus Leimena dan Elizabeth Sulilatu. Leimena menghabiskan masa kecilnya di Ambon dan di kampung asal orang tuanya, yakni di Emah dan Lateri. Pada tahun 1910, setelah ayahnya meninggal, Leimena pindah bersama paman dan bibinya karena ibunya menikah lagi. 4 tahun kemudian, Leimena pindah ke Cimahi, Jawa Barat, karena pamannya diangkat menjadi kepala sekolah di sana. Di Cimahi, ia dan pamannya hanya menetap 9 bulan. Setelah itu, pamannya dipindahkan ke Batavia, sehingga Leimena pun ikut ke sana. Di Ambon, Leimena yang masih kecil sekolah di Ambonske Burger School, yaitu sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Ketika di Batavia, ia meneruskan pendidikan di Europeesk Lagere School atau ELS, tetapi hanya beberapa bulan sebelum akhirnya pindah ke sekolah menengah Paul Kruger School hingga tamat. Selanjutnya Leimena masuk ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO di Batavia. Setelah selesai dari MULO, Leimena mengenyam pendidikan di Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau School tot Opleiding van Indische Artsen atau yang bisa dikenal dengan Stovia hingga akhirnya tamat pada tahun 1930. Sesudah menamatkan Stovia, ia bekerja sebagai dokter swasta dan berkecimpung di kalangan politik sejak memasuki Serikat Ambon. Kemudian, Johannes Leimena ikut berjuang dalam pergerakan nasional sejak tahun 1925 bersama teman-teman mahasiswa Perhimpunan Indonesia di Belanda untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi nasionalisme. Ia juga berkarya selaku tokoh agama Kristen di Indonesia dan merupakan salah seorang pendiri Partai Kristen Indonesia atau Parkindo di Yogyakarta pada tahun 1947. Fakta yang kedua adalah keterlibatan dalam Kongres Pemuda 1 dan 2. Pada tahun 1920-an, ketika masih menjadi mahasiswa, Johannes Leimena aktif dalam organisasi pemuda seperti Jong Ambon dan Kristen Studenten Vereniging atau Perkumpulan Pelajar Kristen. Saat itu, ia menjadi tokoh penting dalam Jong Ambon. Johannes Leimena juga dikenal sebagai tokoh pemuda dari Ambon yang akhirnya menjadi panitia dalam Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Fakta yang ketiga adalah mengabdi sebagai dokter selama belasan tahun. Pada tahun 1930, Leimena mulai bekerja di Central Burgerlijk
Siekenhuis, atau sekarang kita kenal dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saat itu, ia ditugaskan di Kedu setelah Gunung Merapi meletus pada tahun 1930 dan bertahan selama 1 tahun. Setelah itu, Johannes Leimena dipindahkan ke Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung. Pada tahun 1936, ia mulai diberi tanggung jawab untuk melatih perawat-perawat baru. Johannes Leimena juga bekerja sama dengan sejumlah bidan dan klinik yang beroperasi di sekitar rumah sakit. Sembari bekerja di Rumah Sakit Zending, ia masih memperhatikan pendidikannya dengan sekolah di Geneeskundige Hogeschool di Batavia, hingga lulus pada tahun 1939 sebagai dokter spesialis penyakit hati. Pada tahun 1941, Leimena ditugaskan di Purwakarta sebagai kepala Rumah Sakit Banyu Asin. Saat itu, Jepang mulai masuk ke Indonesia, tetapi Leimena masih diperbolehkan untuk bekerja. Namun, pada tahun 1943, Leimena ditahan oleh tentara Jepang karena pertemanannya dengan Amir Syarifuddin, yang dikenal sebagai tokoh yang mengkritik pendudukan Jepang di Indonesia. Selain itu, penyebab lain Johannes Leimena ditahan oleh tentara Jepang karena merawat tentara Belanda. Leimena ditahan selama 6 bulan dan baru dibebaskan setelah merawat perwira Jepang yang terjangkit malaria. Begitu dibebaskan, Johannes Leimena pun dipindahkan dari Purwakarta ke Tangerang pada tahun 1943 hingga 1946. Fakta yang keempat adalah 8 kali menjadi Menteri Kesehatan. Sebagai seorang negarawan, Johannes Leimena merupakan figur ahli politik yang punya karir cemerlang dalam sejarah politik Indonesia. Ini terbukti dari tahun 1947 sampai tahun 1956, Johannes Leimena mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebanyak 8 periode, kecuali antara tahun 1953 hingga tahun 1955, yakni selama masa kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Sebelumnya, yaitu tahun 1956, Johannes Leimena dipercaya menjabat sebagai Menteri Muda Kesehatan Republik Indonesia dalam Kabinet Syahrir kedua dan ketiga. Selain itu, Johannes Leimena tercatat 7 kali menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Selain menjabat sebagai menteri, Leimena juga berperan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Johannes Leimena ditugaskan dalam berbagai perundingan, seperti perundingan Linggarjati pada tahun 1946, perundingan Renville pada tahun 1948, perundingan Rum-Royen pada tahun 1948, dan konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Fakta yang kelima adalah penggagas Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Dr. Johannes Leimena merupakan salah satu penggagas berdirinya Bandung Plan pada tahun 1951 yang merupakan cikal bakal dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Dari Bandung Plan terlahirlah gagasan sistem rujukan atau referral system, yang dimana di tiap ibu kota kawidanan atau distrik dalam wilayah Kabupaten Bandung direncanakan satu rumah sakit kecil, dan di tiap kecamatan direncanakan suatu poliklinik dengan seorang perawat, bidan, dan tenaga sanitasi. Dicetuskan pula ide untuk mengintegrasikan institusi kesehatan di bawah satu pimpinan. Tujuannya adalah pelayanan kesehatan yang diberikan lebih efektif dan efisien. Dalam perjalanannya, integrasi institusi kesehatan hingga ke level kecamatan itu pun menjadi puskesmas yang kita kenal sekarang. Fakta yang keenam adalah akhir hidup dan penghargaan. Johannes Leimena dikenang keluarganya sebagai sosok yang sederhana, khususnya dalam hal berpakaian. Ia terbiasa memakai kemeja putih dengan gaya yang sama tiap kali. Menurut Soekarno dalam autobiografinya, Leimena tidak memiliki pakaian formal selama jalannya revolusi, sehingga saat ia dikirim dalam kapasitas diplomasi, ia harus meminjam jas dan dasi dari koleganya.
Johannes Leimena meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1977 sekitar 7.30 pagi. Ia sempat mengeluh sakit seusai pulang dari Eropa sebelumnya dan saat kembali ke Indonesia, ia menggunakan kursi roda. Sesuai acara pemakamannya, Leimena dikuburkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada tahun 2010, 33 tahun setelah wafat, Johannes Leimena pun dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 November 2010 melalui SK nomor 052/TK tahun 2010. Di Ambon, RSUP Johannes Leimena mengambil namanya. Di Universitas Patimura, terdapat patung Leimena yang diresmikan pada tahun 2012. Institut Leimena milik Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia juga diresmikan pada tahun 2004 dan sebelumnya dikenal sebagai Akademi Leimena sejak tahun 1984. Oke guys, itulah beberapa fakta penting dari Johannes Leimena, pahlawan nasional dari Ambon, Maluku. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi ini. Silahkan teman-teman kirimkan kritik maupun saran di kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.